Tabarakallahu ma wahyun bi muktasabi wala nabiyyun ala ghaibin bi muttahami. Tabarakallah, maha barakah Allah. Ma wahyun bi muktasabin, wahyu itu tidak dicari, bukan masalah ilmu kasbi. Bahkan Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Hanya Allah yang tahu di mana menjadikan risalahnya itu. Siapa yang akan dijadikan nabi? Siapa yang diberikan kepada nabi tersebut? Berarti nabi itu tidak bisa dicak kenabian, pangkat kenabian tidak bisa dicak dengan tirakat, dengan belajar supaya jadi nabi. Nggak bisa. Kalau kamu belajar ya jadi orang pintar, iya, jadi orang pintar. Jadi kiai, iyalah jadi kiai. Jadi nabi bisa nggak? Nggak bisa. Dulu ada orang pengen nabi namanya Umayyah bin Abi Salat zaman Nabi Muhammad, yang nggak bisa. Walaupun pintar, cerdas, bikin syair banyak. Apalagi nabi palsu, apalagi di Indonesia ini udah banyak nabi palsu. Saya pernah mengalahkan sekali waktu tahun 2009. Nabi siapa namanya? Lupa namanya. Iya. Nabi Ahmad Musaddiq itu di Mabes Polri saya kalahkan dengan saya debat. Ingat saya masih pada Jumat debatnya saya jam 2 sampai maghrib, hampir maghrib baru kalah debatnya. Mencabut ke Nabi, tapi tetap di penjara, dihukum 3 tahun tetap. Walaupun sudah menyesali. Waktu dia oleh majelis ulama kafir, dia malah tambah demen. Kalau saya ajak debat, saya ajak ketemu, ditonton oleh polisi nggak ikut campur, hanya nonton, hanya melihat, menyaksikan, nggak ikut campur polisi, saya aja berdua. Setelah kalah baru mencabut pengakuan. Jadi saya pernah satu majelis dengan Nabi Depok, orangnya agak gini, orangnya agak gitu. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttaham, dan nabi itu tidak bisa disangka buruk di dalam berita ghaibnya. Kalau Nabi Muhammad atau para nabi lah, semua para nabi itu menceritakan berita ghaib, berita alam akhirat, berita surga neraka, jangan sekali-kali kamu sangka buruk, harus itu benar-benar diyakini. Dan Nabi Muhammad, nabi itu bukannya nabi itu tidak akan menyimpan rahasia berita ghaib. Kata Allah, sampaikan ya pada umat kamu bahwa nanti di akhirat itu ada hisab, ada sirat, ada mahsyar, ada jannah, ada mizan, ada jannah, ada nar. Sampaikan, gak ada disembunyikan. Kalau kamu ceramah, lihat dulu. Nanti saya gak dikasih amplop nih kalau gak ngasih. Nanti gak dikasih amplop kalau saya ceramahnya begini nih. Harusnya ceramahnya ada disembunyikan. Misalkan masyarakatnya situ gak pernah zakat, kamu gak bahas zakat, nanti nggak dikasih masyarakatnya situ. Misalkan ada orang kaya yang orangnya semaunya sendiri lah, kamu nggak akan kritik orang kaya semaunya sendiri, nanti nggak dapat amplop. Tapi kalau Nabi, apa yang disampaikan dari Allah semua disampaikan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu tidak pernah menyimpan apa yang dari ghaib, apa yang berita ghaib. Dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kepentingannya, bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad kalau ngomong itu bukan dari kepentingan hawa nafsunya, tapi betul-betul wahyu yang disampaikan kepada Nabi dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Sirot menceritakan bahwa beliau pernah debat dengan Ahmad Musaddiq yang mengaku nabi di kala itu. Alhasil Ahmad Musaddiq, sang nabi palsu tersebut, kalah berdebat dengan Kiai Haji Said Aqil Sirot, dan Ahmad Musaddiq pun mencabut pengakuan kenabiannya saat itu juga. Kiai Said menceritakan kejadian itu
terjadi saat tahun 2007 di Mabes Polri sekitar jam 2 siang sampai hampir maghrib. Kala itu, beliau dan Ahmad Mossodik disaksikan langsung beberapa anggota Polri, dan Ahmad Mossodik kalah telak tentang ilmu-ilmu dan sejarah Islam oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Perlu diketahui, klaim nabi palsu yang dilakukan oleh beberapa orang di Indonesia bukanlah hal baru dalam kehidupan beragama. Ujaran kebencian yang ikut serta di dalamnya membuat kenyamanan beragama terganggu. Mulai dari Lia Eden, Ahmad Mossodik hingga Yosef Cheng, baru-baru ini membuat umat beragama harus lebih dewasa serta hati-hati untuk menanggapinya. Klaim nabi palsu bahkan telah terjadi jauh sebelum masa sekarang. Dulu juga pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat juga pernah ada. Antara lain Muzailamah Al-Kazab dari Yamamah. Ia adalah orang pertama yang mengklaim dirinya sebagai nabi, dan pengakuan dirinya sebagai nabi palsu sempat membuat heboh umat Islam pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Terus ada lagi, yaitu Tulaihah bin Khuwailid bin Naufal, juga pernah mengaku sebagai nabi. Ia berasal dari Bani Asyad. Pada masa itu, ia melarikan diri ke Sam bersama istrinya. Lalu tak lama setelah kejadian itu, Tulaihah bin Khuwailid pun bertobat. Di samping dua nama tadi, ada juga beberapa nama-nama lain yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Antara lain Al-Mukhtar bin Abi Ubaid dari Taif, Sajah binti Al-Haris bin Suwaid dari Bani Tamin, dan Suraya Mangkus dari Yaman. Waspadalah terhadap para nabi palsu, karena nabi palsu bisa menipu korbannya dengan cara apapun dan menjinakkan serta memanipulasi emosi orang untuk memperbudak orang lain, dan bisa membawa mereka yang tertipu kemanapun tujuannya sang nabi palsu tersebut. Jadi waspadalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.